Dok, vitamin yang bagus untuk menjaga HB, apa kira-kira? Untuk menjaga kadar HB atau hemoglobin tetap normal, maka kita membutuhkan beberapa vitamin dan mineral penting. Yang pertama adalah zat besi atau iron. Zat besi adalah salah satu komponen utama dari hemoglobin. Kekurangan zat besi akan menyebabkan anemia defisiensi besi. Sumber makanan yang kaya zat besi ada dua. Zat besi dari sumber hewani dan zat besi dari sumber tumbuhan. Zat besi hewani disebut juga hem iron dan zat besi tumbuhan itu disebut dengan non-hem iron. Zat besi dari hewani atau hem iron sumbernya bisa berasal dari daging merah seperti sapi, daging kambing, kemudian dari hati ayam, dari telur dan ikan. Sedangkan zat besi tumbuhan yang berasal dari tumbuhan atau non-hem iron sumbernya bisa berasal dari sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli. Kemudian dari kacang-kacangan, kacang merah, kacang almond, kacang kedelai, ya, produknya itu tahu tempe. Kemudian dari sereal atau dari susu yang diperkaya zat besi. Nah, ini tips ya. Zat besi dari hewani atau hem iron itu lebih mudah diserap tubuh dibandingkan zat besi dari tumbuhan atau non-hem iron. Nah, ini perlu diketahui. Yang kedua, hindari minum teh atau kopi setelah makan karena bisa menghambat penyerapan zat besi. Oke, yang kedua, vitamin yang berperan untuk menjaga HB adalah vitamin C. Vitamin C ini fungsinya adalah membantu tubuh menyerap zat besi untuk lebih efektif, terutama dari sumber nabati. Nah, jadi jangan jangan berpikir gini, oh kalau kita mau dapatkan zat besi, berarti kita pilih yang hewani, sumber hewani, yang hem iron, dibandingkan yang sumber dari nabati atau dari tumbuhan. Tidak, bukan begitu. Ada triknya ya. Itu akan sama-sama diserap insya Allah, tapi hanya berbeda kecepatannya saja. Kalau yang hewani itu lebih mudah diserap, jadi lebih cepat. Sedangkan yang eh, sumber tumbuhan itu relatif lebih lambat diserap dibandingkan yang sumber hewani. Nah, vitamin C ini dia akan membantu penyerapan zat besi yang berasal dari sumber nabati atau sumber tumbuhan, gitu. Sumber vitamin C, misalnya jeruk, lemon, kiwi, pepaya, mangga, stroberi, tomat, cabai, paprika. Nah, tipsnya, konsumsi makanan kaya vitamin C bersamaan dengan makanan yang kaya zat besi agar penyerapannya lebih maksimal. Jadi dia, kalau kita gabungkan dengan sumber makanan zat besi dari tumbuhan atau non-hem iron, dia akan jadi lebih optimal penyerapannya. Apalagi kalau digabungkan dengan sumber makanan zat besi hewani, gitu ya. Oke, ya contohnya misalkan makan bayam dengan tomat. Bayam itu kan sumber zat besi tumbuh dari tumbuhan atau non-hem iron kan. Nah, yang tadi dikatakan lebih penyerapannya lebih lambat dibandingkan dengan hem iron atau sumbernya dari hewan. Nah, kalau kita makan, kita kombinasikan dengan tomat yang mengandung vitamin C, dia akan menjadi lebih cepat. Akan membantu penyerapan besi lebih cepat. Yang ketiga adalah vitamin B12. Vitamin B12 ini berperan dalam pembentukan sel darah merah. Kekurangan vitamin B12 bisa menyebabkan anemia megaloblastik, yaitu kondisi di mana sel darah merah atau eritrosit menjadi besar tetapi tidak berfungsi dengan baik. Megaloblastik, ya besar. Sel blast, dia masih muda selnya, tapi besar. Kemudian sumber vitamin B12 itu dari daging sapi, ayam, ikan, susu, keju, yogurt, dan telur. Alhamdulillah dari tiap makanan tuh dia tidak 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 merupakan sumber vitamin atau mineral yang sendiri ya, single gitu ya. Dia bisa mengandung beberapa vitamin dan mineral, alhamdulillah. Nah, tips untuk orang vegetarian. Orang-orang vegetarian ini kan tidak makan makanan yang bernyawa kan. Sedangkan sumber vitamin B12 itu daging sapi, ayam, ikan, susu, keju, yogurt, dan telur.
terutama yang dari sumber hewani. Jadi kalau orang vegetarian, mereka itu rentan mengalami defisiensi vitamin B12, sedangkan vitamin B12 itu penting untuk pembentukan sel darah merah. Jadi dia beresiko untuk mengalami anemia. Nah, ini tipsnya untuk orang vegetarian atau orang dengan masalah dalam penyerapan vitamin B12, misalnya penderita gastritis kronis. Untuk orang-orang seperti ini, mereka membutuhkan suplemen vitamin B12. Oke? Baik, selanjutnya adalah asam folat. Asam folat ini juga penting untuk menjaga HB, hemoglobin agar tetap normal, biar tidak anemia. Asam folat itu nama lainnya vitamin B9 ya. Asam folat sangat penting untuk memproduksi DNA dan sel darah merah baru. Dia juga berperan dalam pembentukan eritrosit. Kekurangan asam folat bisa menyebabkan anemia megaloblastik ya, sama dengan vitamin B12 tadi. Sumber asam folat itu dari sayuran hijau ya, bayam, selada, asparagus misalnya. Kemudian dari kacang-kacangan, biji-bijian, dari buah tertentu juga misalnya jeruk, pisang, alpukat, kemudian dari hati ayam dan telur. Nah, itu sumber-sumber dari asam folat atau vitamin B9. Untuk ibu hamil ya, ibu hamil ini wajib mendapatkan cukup asam folat untuk mencegah anemia dan cacat tabung saraf pada janin. Asam folat itu berperan juga untuk penyempurnaan pembentukan sistem saraf pusat pada janin. Ibu hamil itu dia perlu ekstra ya asam folat daripada kebutuhan normal di hari-hari karena dia membesarkan janinnya. Makanya ibu hamil itu biasanya dikasih suplemen asam folat. Yang berperan juga untuk membantu menjaga kadar HB tetap normal adalah tembaga atau Cooper dan vitamin A. Tembaga atau Cooper perannya adalah membantu tubuh dalam menyerap dan menggunakan zat besi dengan baik. Ya, jadi hampir sama dengan vitamin C, dia membantu penyerapan zat besi. Sumber Cooper atau tembaga itu dari kacang-kacangan, dari kerang, dan hati sapi. Ya. Kemudian vitamin A. Vitamin A ini berperan dalam produksi sel darah merah. Ya. Sumbernya dari wortel, dari ubi, dari hati sapi. Oke, jadi kesimpulannya, untuk menjaga agar kadar HB atau hemoglobin kita tetap normal dan mencegah anemia, tubuh membutuhkan zat besi, vitamin C, vitamin B12, asam folat, tembaga, dan vitamin A. Ya, jadi ini vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.